itu perkenalkan, nama saya Sugino, Kepala Desa Tijenia periode 2019-2024, dan kita terpilih, alhamdulillah dipercayai atau diamanatkan oleh masyarakat pada tahun 2018 akhir, dan masa jabatannya dilantik pada 5 Januari 2019. Dan insya Allah untuk kedepannya kita sudah berjalan hampir habis 3 tahun, 2 tahun, sekitar 2 tahun 8 bulan untuk berjalan masa jabatan, dan tinggal sisa sekitar 3 tahunan lagi. Dan untuk kedepannya kita berharap masih dikasih kesempatan atau amanah lagi untuk masyarakat Desa Tijenia untuk kedepannya. Kalau untuk desa penduduknya, untuk KK itu berkisaran 364 KK dan jumlah penduduk 1223 penduduk jiwa. Kalau untuk luas wilayah kita di sini berkisar di antara 1.200 hektar persegi. Mata pencarian kalau untuk Desa Tijenia itu 70% itu berasal dari petani, para petani. Pertama itu petani kopi, kakao. Kini kita banyak tumpang sarinya di sini, Bu. Seperti pisang, pala. Tapi untuk yang pertamanya itu khususnya itu petani kopi. Petani kopi, palawija, ada juga seperti jahe, cabai, dan bercocok tanam seperti bersawah. Sawah kita berkisar sekitar 300-an hektar lah kira-kira di Desa Tijenia ini. Ya, untuk tahun pertama 2019 kita fokus ke jalan usaha tani. Jalan usaha tani itu berkisar sekitar 600-an meter lah barangnya. 600-an meter itu dibagi 3 titik. Dusun 1, 2, dan 3. Dan jalan lingkungan itu berkisaran sekitar 300-an meter. Itu sudah dibagi setiap dusunnya. Kita memiliki 3 dusun, dusun 1, 2, dan 3. Kita bagi-bagi kemarin. Itulah hasilnya sekitar 300 meter untuk jalan lingkungan. Sudah itu untuk tahun 2019 juga kita merehab balai desa yang sebelah sini, dan membangun lapangan poli. Lapangan poli juga diperuntukkan untuk lapangan futsal untuk anak-anak di bidang olahraganya. Kalau untuk bidang pemberdayaan seperti penyaluran dana BUMDes, sudah itu posyandu, poswindu, dan seperti pelatihan untuk kekerasan anak dalam rumah tangga perempuan itu untuk 2019. Kalau untuk 2020 itu kita membangun ini gudang desa, itu gudang BUMDes, tapi kini untuk diperuntukkan untuk gedung PAUD dan untuk balai desa juga, untuk balai gedung pertemuan untuk 2019. Dan pembangunan pelapis ini sekitar 200-an meter, pelapis di atas lapangan futsal dan pelapis di depan balai ini. Dan untuk 2020 lagi kita membangun jalan usaha tani yang terletak di Dusun 2 di Air Karat, di daerah Air Karat situ. Itu sekitar 120-an meter, dan membangun pelapis tebing di Dusun 1 beserta SPAL, saluran pembuangan air limbah karena kita sesuai dengan program Pak Jokowi itu mengurangi stunting. Tidak itu kan SPAL itu kan termasuk dalam stunting. Itu untuk 2020, termasuk pembangunan irigasi kemarin di atas itu SPAL dan pelapis tebing. Sudah itu untuk tahun 2021, tahun-tahun ini kita membangun jalan lingkungan selebar 3 meter, sepanjang 140-an meter ke jalan lingkungan beserta jalan usaha tani juga, untuk sektor pertanian dan untuk ke tanah kuburan kita. Dan untuk tambahan lagi untuk tahun 2020 kita juga membangun jalan lingkungan di bawah di Dusun 2 juga. Itulah yang disambung untuk tahun ini, tahun 2020 ini berkelanjutan lagi berarti. Dan untuk 2020 juga kita membangun jalan lingkungan di Dusun 1 selebar 3 meter dan panjang 210 meter kalau tidak salah, untuk perencanaan 2021 itu. Tapi akan kita bangun di tahap 2 ini. Ya, 2021 rencananya di tahap 2 ini. Sudah itu ada tambahan 2021 ada pembangunan irigasi sekitar 120 meter di Dusun 3.
Pertama, kalau untuk potensi desa untuk perekonomian, kan perekonomian seperti kita sekarang ada tambang rakyat, tambang batu yang dikelola oleh rakyat desa Tijinya ini sendiri. Itu lahannya lahan punya penduduk di sini. Kalau untuk wisata paling kita punya danau monyet namanya di atas itu, tapi belum dikelola oleh pemerintahan desa. Insya Allah untuk kedepannya kita akan coba untuk memasukinya ke BUMDes kalau bisa. Yang pertama untuk seperti tambang batu tadi, tambang batu rakyat masyarakat di sini. Pertama terkendala di masalah perizinan. Perizinan oleh pihak perizinan itu agak sulit untuk. Jadi untuk menerima investor misalnya dari luar untuk dalam jangka kontrak, misalkan kontrak ke pembangunan yang lebih besar itu kurang untuk menerima dana karena kita tidak memiliki izin. Sekedar tambang rakyat untuk dipakai oleh bikin perumahan saja, bukan suatu PPT misalnya. Seperti contohnya di tambang di air putih kan, PLT air putih, batu kita sini tidak bisa masuk situ karena tidak ada izinnya. Kini kan kadang laku, kadang tidak tenang untuk pemasarannya. Kadang sampai 2 hari itu nggak laku batunya karena kurangnya pembeli dari masyarakat. Kalau ada memang pembangunan yang lebih besar, misalnya pembangunan gedung apa di pihak pemerintahan misalnya mau memesan batu, kalau nggak ada galian C-nya, izin, mereka nggak mau beli. Itulah harapan pertama. Kemarin kita pernah koordinasi ke pihak perizinan, ke pihak BUMDes, tenaga ahli, masalah BUMDes, kalau bisa BUMDes itu mengelola tambang tersebut. Ya, rencananya kemarin itu dikelola, tapi kita barusan masukkan airnya karena kemarin itu kekurangan air. Jadi alhamdulillah kita kemarin dapat dari P3 dari provinsi, dari balai, membuat saluran irigasi. Itulah bisa sudah tergenang sini. Kemarin itu dari air hujan. Kalau kini sudah ada airnya masuk dari air karat atas itu. Kalau di tahun pertama kita fokus ke programnya di pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan, karena jalan usaha tani untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Seandainya dulu itu kan nggak bisa dilalui oleh motor, kini bisa oleh motor. Dulu misalnya kan untuk ngangkut 10.000, kini sudah bisa 5.000, sedangkan meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya transportasi tadi, seperti JUT ya. BLT kalau untuk tahun 2020 itu kita berjumlah 27 KPM, keluarga penerima bantuan itu. BLT DDD itu bersumber dari dana desa di tahun 2020. Dan untuk 2021 sesuai dengan hasil musyawarah kemarin di 2021 awal, kita menambah KPM-nya jadi 32 KPM. Sedangkan di tahun 2020 itu 27 KPM penerima. Itu sudah hasil musyawarah desa untuk calon penerima, karena di luar dari bantuan-bantuan yang lainnya seperti PKH, BNPT, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Di sini kita data kemarin itu dari dana BLT, BNPT, PKH, dan dari bantuan lainnya itu sekitar 180 kakak itu yang menerima bantuan. Sedangkan kita 360 kakak. Kalau untuk kedepannya saya rasa masih fokus di jalan usaha tani dan jalan lingkungan, baik itu irigasi nanti. Dan untuk kedepannya lagi saya berharap dari BPD dan Pak Kadus, baik itu silakan mengambil aspirasi masyarakat untuk kedepannya lagi. Kita memiliki 3 tahun untuk pelaksanaan di masa jabatan saya ini. Jadi tolong dari pihak Ketua BPD maupun anggotanya itu menjaring aspirasi masyarakat, kira-kira apa yang harus kita bangun untuk pemanfaatan yang lebih besar. Ya, kalau untuk dana DD, pemanfaatan dana DD atau dari pemerintah lah mengucurkan dana tersebut ke desa, kami dan saya atas nama kepala desa dan mewakili masyarakat sangat berterima kasih atas adanya bantuan dana desa tersebut untuk membantu
pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Karena kita melakukan perencanaan itu menggunakan musyawarah desa dan memanggil masyarakat, BPD-nya, apa yang harus kita bangun, yang terbaiknya untuk pembangunan desa Tiniak dan manfaatnya lebih besar. Nama saya Trinaldi, saya adalah Ketua BPD Desa Tiniak periode 2021. Sampai sekarang baru dilantik sekitar 6 bulan. Selama ini kita menerima dan selalu menerima aspirasi masyarakat sebagai penyambung dan penganyum masyarakat. Kita menyampaikan kepada kepala desa serta perangkat dan pihak desa apa-apa yang akan dibangun, apa-apa yang akan direncanakan, itu semuanya dari usul masyarakat. Maka dari usul masyarakat itu kita bawa ke Musrenbang. Musrenbang penetapan perencanaan untuk pembangunan ke depan. Kita sangat mendukung kegiatan dan program baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak desa. Kita selalu, setiap ada kegiatan, kita selalu berkoordinasi dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan di desa, baik di bidang pembangunan, pemberdayaan, sosial dan masyarakat maupun keagamaan. Nah, kami juga dari unsur masyarakat, mewakili masyarakat, juga mengucapkan ribuan terima kasih, terutama khususnya kepada Kades, sangat berperan aktif dan menerima atas semua yang diusul masyarakat. Sebab pembangunan itu yang dibangun dari pihak pemerintah, terutama melalui kepala desa, di desa sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk masyarakat umum. Secara jelas kami menyadari bahwa apa yang telah dibangun oleh kepala desa bukan untuk manfaatnya, bukan untuk per orang. Secara ini jelas itu dimanfaatkan seluruh masyarakat, tidak dimanfaatkan oleh golongan ataupun perorangan. Harapan masyarakat pembangunan di Desa Tiniak ini terus berlanjut dan berkesinambungan. Terutama secara ini masyarakat itu kegiatannya kebanyakan perekonomian masyarakat dan pendapatannya dari hasil pertanian. Sudah jelas terutama masih butuh pembangunan baik di bidang fisiknya, terutama JUT, Jalan Usaha Tani, dan juga mengenai di bidang pertanian, irigasi. Setelah itu di bidang sosial budaya dan peningkatan sumber daya manusia. Sebenarnya kami dari masyarakat, dari unsur masyarakat, sangat berterima kasih. Dan dengan dikeluarkan, dikuncurkannya dengan dana ADD dan DD, sangat berterima kasih kepada pemerintah, terutama Kabupaten Lebong dan Gubernur, Menteri PPDT, dan terus kepada Bapak Presiden Jokowi. Sangat berterima kasih atas dikuncurnya dana DD dan ADD. Sangat membantu bagi masyarakat. Baiklah, saya memperkenalkan diri saya nama Dahril Effendi sebagai masyarakat Tiniak, dan banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas dari program dari Bapak Kades yang telah membantu kami, terutama untuk bikin jalan, usaha tani, yang kedua untuk jalan gang atau jalan lingkungan, dan juga untuk irigasi. Selama ini mungkin kami banyak kekurangan sebelum ini. Semenjak Pak Kades yang sekarang ini yang sudah banyak kemajuannya. Jadi kami dari masyarakat ini banyak berterima kasih, terutama untuk kami di dalam menjalankan usaha kami ini sangat lancar dan sangat baik. Karena Bapak Kades ini menurut
sebagaimana kebutuhan masyarakat kami di Tijnia. Jadi kami sangat berterima kasih bahwasannya Bapak Kades ini telah mengerti bahwa masyarakat Tijnia ini memerlukan kegiatan, maka dia akan melaksanakan dan menurut apa yang kami cita-citakan. Jadi ke depannya kami dari masyarakat sangat mengharap terutama kemajuan-kemajuan dan semoga dapat dengan lancar supaya kami masyarakat ini dapat maju dan dapat untuk meningkatkan usaha kami lagi. Oleh karena itu, semoga khususnya dari Bapak Kades bisa mengerti bahwa kami di masyarakat ini memerlukan istilahnya pembangunan, kegiatan supaya Bapak Kades ini dapat berjalan dengan baik, dan kami berterima kasih terutama pada Bapak Presiden yang telah dapat untuk membantu kami masyarakat Tijnia khususnya dan umumnya masyarakat se-Indonesia. Kalau untuk pemanfaatan dana desa sesuai dengan apa yang kita manfaatkan, apa yang telah kita pergunakan, apa yang telah kita nikmati dari dana desa tersebut, kami pihak desa mewakili seluruh masyarakat desa Tijnia sangat berterima kasih. Pertama kepada pihak pemerintahan daerah Kabupaten Lebong, dari Pak Gubernur dari Provinsi Bengkulu, dan kepada Pak Menteri Desa kita yang telah memberikan bantuan baik pun berupa dana-dana tersebut, terutama kepada Pak Jokowi. Ini salah satu program yang cukup membantu masyarakat dalam menggerakkan apa yang ada di desa tersebut, baik dalam pemerintahan dan dalam pembangunan di desa tersebut. Kami sangat berterima kasih pada Pak Presiden utamanya Pak Jokowi. Saya mewakili dari masyarakat.